Halo, selamat datang di channel BFL. Pada saat ini kita akan belajar sebuah tutorial bagaimana cara merekam layar di handphone. Ini juga sangat berguna bagi YouTuber pemula atau juga mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana cara merekam layar di handphone. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dan sebelumnya, silakan download aplikasinya di Play Store, ya, seperti ini. Ketik saja perekam layar, baru download yang berlogo warna biru, dan silahkan install. Karena saya sudah install, makanya tinggal buka saja. Oke, teman-teman, kita akan lihat bagaimana tampilan aplikasi yang barusan kita download tadi. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi perekam layar. Tanda silang di pojok kanan itu menandakan kita sedang melakukan perekam layar. Dan di bawahnya ini terdapat 5 fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, sekarang kita akan klik pengaturannya. Dan pada saat ini saya akan mengajarkan pengaturan yang sering saya pakai kalau saya merekam layar atau kalau saya membuat tutorial yang sering saya gunakan sehingga hasilnya memuaskan. Yang pertama adalah, yang paling atas itu adalah jeda sebelum merekam. Jadi kita bisa atur berapa hitungannya kita nunggu baru kita mulai merekam. Suka-suka kita 1, 2 atau 3 atau 6, 4. Dan kebetulan sekarang saya pakai 3 hitungan baru saya mulai merekam. Baru ada lagi yang paling bawahnya mesin perekam, itu terserah teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa berkreasi di sini tergantung teman-teman. Tapi pada saat ini saya itu menunjukkan fitur-fitur yang sering saya atur ketika saya mau merekam suara. Baru pilihan berhenti kita klik. Nah, di sini ada 3 fitur. Ya, ada 3 di sini. Yang saya gunakan itu adalah berhenti merekam saat layar mati. Ya, udah pastilah ya. Tapi bisa juga berhenti ketika ada notifikasi. Jadi kalau teman-teman lagi merekam layar, tiba-tiba ada notifikasi dari WA atau dari Facebook, maka otomatis rekam layar teman-teman berhenti. Begitu ya. Dan yang ketiga adalah berhenti merekam dengan menggoyangkan. Jadi kalau handphone teman-teman menggoyangkan entah ke kiri ke kanan, maka otomatis saat teman-teman merekam layar maka berhenti. Jadi terserah teman-teman mau pakai apa. Kalau saya pakai fitur yang paling atas, berhenti merekam saat layar mati. Oke. Baru kita scroll ke bawah, awalan penyimpanan file, ukuran layar. Nah, ini juga yang paling penting, ya, ukuran file. Karena semakin tinggi resolusi yang kita gunakan, maka hasilnya bagus. Tapi masalahnya ukuran atau size-nya itu juga besar. Tapi pada saat ini yang saya ajarkan, gunakanlah yang standar, yang normal dari pihak YouTube, yaitu 1280. Ini normal, jangan juga dipilih yang paling rendahnya, itu nanti hasilnya nggak bagus ya. Pilihlah yang 1280. Oke. Selanjutnya adalah rotasi layar. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pilihan, otomatis, potret, terbaring. Nah, kalau kita pilih otomatis, jadi aplikasi perekam layar ini dia mengikuti mau kita kasih potret atau handphone kita lagi landscape, dia mengikuti saja. Tapi saya pilih pada saat ini adalah potret. Dan ini terserah teman-teman mau pilih yang mana, terbaring atau potret atau otomatis. Kalau saya pilih potret.
Oke. Baru tingkat bitnya saya gunakan 8 Mbps. Baru tingkat framenya 60 fps, pengkodean videonya. Nah, ada salah satu fitur lagi yang paling bagus ya menurut saya, yaitu rekam audio. Jadi ketika teman-teman menggunakan headset, apalagi itu ya, clip on, jadi bisa. Tapi jangan lupa diaktifin dulu fitur ini sehingga nanti hasilnya memuaskan. Kalau saya setiap kali saya kasih tutorial, saya selalu menggunakan clip on atau headset gitu ya. Baru kualitas audionya saya pilih 128 kbps. Tingkat sampel audionya saya pilih 44.000 Hz. Baru yang paling penting lagi adalah saluran audionya. Di sini kita ada dua pilihan, mono atau stereo. Saya anjurkan pilih yang stereo supaya suaranya seimbang gitu ya, dan hasilnya juga memuaskan. Oke, banyak di sini pengaturan-pengaturan. Jika teman-teman di sini juga berkreasi, ya nggak apa-apa, silakan saja. Baru juga yang paling penting juga adalah storage. Ya, storage ini adalah di mana kita simpan file kita ini nanti kalau siap bagaimana di mana kita simpan file kita ini setelah selesai merekam layar. Di sini ada dua pilihan, penyimpanan internal, penyimpanan kartu DSD. Tapi pada saat ini saya pilih penyimpanan internal. Tapi itu tergantung teman-teman pilih yang mana. Oke, confirm. Baru ada di sini lagi text banner, kalau kita berkreasi juga bisa, gambar logo ada, dan tampilan kamera. Jadi di sini saya sudah off-kan kameranya. Kalau teman-teman aktifin tampilan kamera ini, jadi ketika teman-teman ngomong seperti ini, maka muka teman-teman itu nampak, foto teman-teman itu nampak, kelihatan. Jadi saya sekarang belum mengaktifkan tampilan ini, saya belum menampakkan wajah gitu ya. Atau kita coba, nah kan di sini ada aturan-aturannya. Tergantung teman-teman apakah pengennya mukanya nampak atau tidak. Nah, banyak di sini pengaturan-pengaturan, tapi yang saya ajarkan ini adalah yang sering saya gunakan kalau saya merekam layar dan sehingga hasilnya juga memuaskan. Dan juga yang paling bawah ini adalah ada pengaturan bahasa ya. Usahakan teman-teman itu pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau teman-teman juga lebih mengerti bahasa Inggris, ya pilihlah bahasa Inggris gitu. Itu semua tergantung teman-teman. Baiklah, begitulah tutorial kita saat ini. Jangan lupa subscribe channel BFL. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.